Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kayen, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara-saudari sedang berada saat ini. Apa kabarnya? Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu dan Saudara baik dan sungguh amat baik ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita bisa bangun dari istirahat kita. Bersyukur kita bisa tidur. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan. Kita melihat orang-orang yang kita kasih ada di sekitar kita. Mereka dalam keadaan baik dan ada dalam pimpinan Tuhan senantiasa. Kita bersyukur karena hari ini kita memasuki hari Kamis, hari yang sungguh-sungguh Tuhan percayakan kepada kita untuk menikmati hidup di dalam dunia ini. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Jadikan firman Tuhan itu sebagai kekuatan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Dan mari kita berdoa untuk meminta hikmat Tuhan supaya kita dapat mengerti kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini kami bersyukur atas berkat Tuhan. Kami dapat bangun dari istirahat kami dan kami bisa menikmati udara pagi yang segar dan melihat orang-orang di sekitar kami dalam keadaan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu berdekat kepadamu, berjalan menurut kehendak dan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Beri kami hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya firman itu menjadi kekuatan bagi kami dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-18 ayat 38b sampai pasal 19 ayat 16a. Ayat 16a dengan satu perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu Yesus dihukum mati. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita belajar bahwa ketika Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pontius Pilatus sebagai penguasa pemerintahan, wakil dari pemerintahan Romawi yang pada waktu itu sedang menjajah Israel khususnya, dan sebagian besar dunia banyak dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Dan kita tahu pada waktu itu bahwa akhirnya Pontius Pilatus memeriksa Tuhan Yesus. Sebenarnya dia tidak mau berurusan dengan itu, dia menyerahkan kepada hukum Taurat. Tetapi hukum Taurat tahu bahwa hukuman yang diberikan, mereka tidak punya wewenang untuk menghukum mati orang. Itu sebabnya mereka membawanya kepada Pontius Pilatus sebagai pemerintah Romawi dengan tuduhan sangat ngeri, yaitu tuduhannya Yesus sebagai pemberontak, Tuhan Yesus sebagai pemberontak karena dia menganggap sebagai seorang raja. Nah, pada waktu itu Pontius Pilatus memang punya kebiasaan untuk menyenangkan orang-orang Yahudi. Setiap hari raya Paskah biasanya dia membebaskan seorang hukuman supaya dia tidak dianggap kejam. Itu sebabnya mereka bertanya, siapakah yang harus dibebaskan? Nah, kemudian mereka mencoba bertanya-tanya, dan harapan Pontius Pilatus sesungguhnya dia mampu untuk melepaskan Tuhan Yesus. Tetapi mereka berteriak, jangan Tuhan Yesus maksudnya. Kalau ayat 40, jangan dia, tetapi lepaskanlah Barabas. Siapakah Barabas? Barabas adalah seorang yang penjahat kelas kakap, seorang yang sungguh jahat, dan dia adalah orang yang harusnya dihukum atas kejahatannya. Tetapi justru di sini kita melihat bahwa mereka menginginkan Barabas yang jahat itu dilepaskan karena kebencian yang mendalam. Mereka minta Tuhan Yesus yang dihukum. Dan kita tahu pada akhirnya Pontius Pilatus menyelidiki tentang Tuhan Yesus, dan dia memastikan tidak ada kesalahan atas orang ini. Dia anggap sebagai pengacau saja, karena toh tidak ada pasukan seperti yang dituduhkan, tidak ada kerajaan seperti yang dituduhkan. Dia ingin membebaskan setelah menyesah karena dia anggap sebagai pengacau. Tetapi mereka bersikeras untuk Pontius Pilatus menghukum mati Tuhan Yesus. Akhirnya dengan segala kewenangan dan tekanan,
akhirnya Pontius Pilatus menghukum mati Tuhan Yesus. Ayat 16a, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Hukuman yang hina, hukuman yang mengerikan bagi orang yang jahat. Nah, Tuhan Yesus tidak ditemukan kesalahan. Bukan kata Tuhan Yesus, bukan kata Yohanes, tetapi ini kata Pontius Pilatus. Dia tidak memiliki kesalahan. Dia tidak memiliki kesalahan. Itu sebabnya Tuhan Yesus adalah pribadi yang memang penebus dosa umat manusia. Mari Bapak Ibu dan Saudara menjadi berkat bagi kita untuk melihat apa yang Alkitab katakan dalam kehidupan ini. Dia telah berkorban luar biasa. Dia telah mati di atas kayu salib, dihukum. Bahkan dia dihukum dengan tuduhan yang sangat jahat padahal dia tidak melakukannya. Dan dia tidak melawan padahal dia punya kesempatan. Dia tidak membela diri padahal dia punya kesempatan. Mengapa? Karena kasihnya besar kepada umat manusia. Kalau dia mengasihi kita tanpa syarat, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya dia kasihi kita, tetapi karena dia mengasihi dengan sungguh-sungguh terhadap kita. Mari kita mengasihi sesama seperti Tuhan mengasihi kita. Mari kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Selamat beraktivitas sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Milikilah hati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Milikilah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat di mana Engkau menghadap kepada hukuman yang harusnya Engkau tidak terima. Engkau disiksa, disesah, baru kemudian dihukum dengan hukuman salib. Bahkan Engkau dianggap lebih hina daripada seorang penjahat kelas kakap seperti Barabas. Tetapi Engkau relakan itu semua untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Kami merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menggugah kami untuk semakin setia kepada-Mu dan menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah atas hidup ini. Beri kami hikmat untuk mengelola apapun yang Tuhan percayakan kepada kami hari ini, baik usaha, pekerjaan, bahkan kesehatan dan pendidikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati hidup kami supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Jadikan kami selalu orang berkat Bapa. Haleluya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.